Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD Elsade Magelang. Kembali kita akan menikmati kebenaran firman-Nya pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan ucapkan revival. Ini menjadi doa kita, harapan kita, supaya benar-benar Tuhan kerjakan revival itu di tengah kita semua. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semuanya. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Wahyu Tuhan. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Amsal 29 ayat 18. Sekali lagi Amsal 29 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel pada zaman dahulu pernah mengalami seperti yang dituliskan dalam ayat yang baru saja kita baca tadi. Bangsa Israel pernah merasakan bagaimana perkataan nubuat, wahyu Tuhan itu bungkam, tidak ada di tengah-tengah mereka, bahkan jarang mereka dengarkan. Contohnya saja ketika Samuel masih muda. Dalam 1 Samuel 1 ayat 31 menjelaskan, 1 Samuel 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kemudian selanjutnya dalam 2 Tawarik 15 ayat 3 di sana dituliskan, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Kemudian contoh lagi selanjutnya, saat bait suci dirusakkan, Mazmur 74 ayat 9 berkata, tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Nah, kita melihat bagaimana bangsa Israel pernah mengalami bagaimana tidak ada wahyu di tengah-tengah mereka. Dan menjadi liar karena tidak ada wahyu atau firman dari Tuhan pun juga pernah dialami oleh bangsa Israel ini. Liar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian tidak teratur, tidak menurut aturan atau hukum. Contohnya saja dalam peristiwa ketika Musa tidak hadir selama 40 hari ketika di Gunung Sinai untuk menerima hukum Allah. Bangsa Israel kemudian menjadi liar. Ya, mereka mulai takut bahwa Musa tidak akan pernah kembali, dan akhirnya tanpa petunjuk dari firman Tuhan karena mereka sudah menjadi liar ya, dan juga akhirnya karena tidak ada Musa di tengah-tengah mereka, ya mereka dikuasai dengan ketakutan dan mereka dikuasai oleh keinginan mereka, dan mereka menjadi kemudian tidak terkendali, ya mereka menjadi tidak teratur dan tidak menurut kepada hukum Tuhan. Mereka membuat bahkan menyembah serta menari-nari di sekeliling berhala anak lembu emas yang mereka buat sendiri. Dan di sini sudah jelas-jelas sebuah perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Tuhan dan Musa pemimpin mereka pada saat itu pun murka kepada bangsa ini atas apa yang mereka telah lakukan. Nah, dari peristiwa ini sudah menjadi bukti bagaimana jika tidak ada arahan dari firman Tuhan, maka tidak hanya kehidupan seseorang saja, tetapi kehidupan suatu rakyat pun atau orang banyak pun bisa menjadi liar, bisa menjadi tidak teratur dan tanpa aturan. Namun sebaliknya kita melihat jika seseorang, apalagi suatu rakyat, suatu kumpulan orang banyak taat kepada hukum Allah, ya kemudian berpegang kepada hukum-hukum Allah, maka kehidupan mereka dikatakan akan berbahagia dan diberkati Tuhan. Memang akan ada tetap tantangan, pergumulan, masalah yang mereka hadapi. Tetapi karena ada firman Tuhan yang mereka pegang, yang mereka tanamkan dalam kehidupan mereka, maka mereka dapat melalui semuanya itu dengan penyertaan dari kuasa firman Tuhan yang luar biasa itu. Hal ini juga dialami oleh jemaat mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dari wahyu Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul dan dalam persekutuan. Lantas apa yang terjadi Bapak Ibu kepada mereka? Mereka kemudian menjadi suatu jemaat yang disukai oleh banyak orang. Tiap-tiap hari Tuhan bahkan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang sangat banyak yang diselamatkan dan bergabung dengan mereka. Dan masih banyak berkat lain yang mereka juga terima dari Tuhan.
Kembali ini menjadi bukti bagaimana jika ada firman Tuhan yang kita pegang, yang kita tanamkan dalam diri kita, maka yang kita terima dan kita rasakan adalah segala hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang penuh berkat dan juga membahagiakan. Jadi kita belajar dari firman Tuhan hari ini, sudah sangat jelas pelajaran yang kita dapatkan. Bagaimana kalau kita memegang firman Tuhan, kita memiliki, mentaati firman Tuhan, bahkan melakukan wahyu Tuhan atau firman Tuhan ini, ya, kita akan melihat ada hal luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jika ada wahyu Tuhan dalam diri kita dan seluruh kehidupan kita, maka hidup kita akan menjadi teratur, hidup kita menjadi rapi, hidup kita berjalan dalam kebaikan serta kebenaran Allah, dan kita pun akan melihat penyertaan dan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Ya, sebaliknya jika kita tidak dipimpin oleh firman, apalagi kumpulan orang banyak, rakyat sekalipun, jika tidak ada firman Tuhan di dalamnya yang mengarahkan mereka, maka tidak akan ada kebaikan. Ya, bagaimana hidup mereka menjadi kacau balau, hidup dalam hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, karena tidak ada firman Tuhan yang mengarahkan. Kita yakin bahwa firman Tuhan adalah pedoman kehidupan yang paling benar, yang paling tepat, yang sungguh-sungguh akan membawa seseorang kepada suatu kebaikan, kebenaran, apalagi keselamatan kekal. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri. Bahkan firman Tuhan itu, wahyu Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Mari kita membawa diri kita kepada cahaya terang wahyu Tuhan, firman Tuhan. Biarlah kita mau dipimpin oleh Tuhan, diubahkan Tuhan, sehingga hidup kita ini benar-benar berpusat kepada Tuhan, sesuai dengan wahyunya, sesuai dengan firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan di sana berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah wahyu Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Alkitab yang kita bisa baca bersama-sama, firman-Nya, wahyunya, itu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Sehingga dari situlah kita akan melihat kebahagiaan yang Tuhan kerjakan sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukumnya Tuhan, kepada wahyu-wahyunya Tuhan, kepada ketetapan-ketetapannya Tuhan. Dari renungan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari ini berkati oleh Tuhan, kembali kita diingatkan, miliki, pegang, taati dan lakukan wahyu Tuhan itu, firman Tuhan itu, maka hidup kita tidak akan menjadi liar, namun berbahagia, sangat diberkati oleh Tuhan, seperti yang tertulis dalam Amsal 29 ayat 18 ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Mengajarkan kami Tuhan betapa pentingnya firman-Mu dalam kehidupan kami, menuntun hidup kami supaya hidup kami dapat teratur, hidup kami dapat baik, dan juga kami boleh melihat kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta akan Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih ya Allah, keluarga GPD LSAD Magelang tahu sekarang bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kami yang mengasihi Engkau, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.